Sari. Ketemu lagi. Kali ini saya mau ngasih ini sedikit ya, sedikit tentang produk. Ini dengan baju yang saya pakai satu keluarga waktu Idul Fitri kemarin, waktu Idul Fitri 1441 ya, tahun Lebaran 2020. Ini yang saya pakai bajunya. Ini disebutnya brokat. Yang dipakai Mbak Jessi itu tiller, kalau ini brokat. Nah, seperti ini. Yang saya pakai itu brokatnya memang broken white, tapi cenderung agak sedikit lebih putih, cuma ada hiasan benang hitamnya sedikit. Terus ada apa ini, glitternya, ada glitternya. Dan batiknya kita pakai batik cap. Ini batik cap nih. Apa yang buat kita bisa menyimpulkan ini batik cap ya, ini sedikit bocoran. Kalau batik cap itu antara bagian luar dan dalam itu sama, hampir sama, hampir nggak ada bedanya. Itu bedanya dengan batik printing. Kalau batik printing biasanya suka masih ada bedanya ya. Kalau batik cap itu kan memang prosesnya itu dicelup gitu, jadi kemungkinan besar bagian luar dan dalam itu sama. Ini batik cap Solo, ini dari Solo, warnanya hitam putih sengaja ya, karena saya pengen Lebaran kemarin teh suasananya putih gitu ya. Jadi ini dasar hitam, batiknya dasar hitam, kemudian motifnya warna putih atau broken. Dihias, kemudian dihias dengan brokat warna broken white. Untuk produk masih seperti ini sebenarnya masih dengan desain baju batik yang serupa itu di tahun 2019, baju Idul Fitri di tahun 2019 yang masuk ke majalah Kebaya itu juga sama, masih desainnya seperti ini. Tapi ini sengaja saya munculkan warna putih yang sebelumnya belum pernah ada ya. Desainnya sama juga dengan yang dipakai Mbak Vika kemarin. Mbak Vika pakai warna gold kuning gitu ya, sedangkan saya pakai warna putih. Ini bisa dilihat detailnya seperti ini. Detailnya seperti ini. Kita masih pakai Swarovski yang ada kristal-kristal dan mutiara ya, pemecah. Jadi kalau masih dengan hiasan pakai Jepang, sama juga dengan produknya masih dengan Swarovski, mutiara dan kristal. Gambarkan warna-warnanya masih senada dengan warna-warna batiknya ya. Nah, untuk bagian part kerudungnya ini ada yang terbaru ya dari kita. Ini logo NW-nya itu Swarovski asli, kita sudah pesan langsung dari Austria, dan ini desainnya dari mereka. Ini sudah dicetak dari mereka, kita tinggal pasang dalam bentuk logo seperti ini. Cantik banget ya. Ini bisa dilihat nih, bling-blingnya pasti beda banget. Terus penataannya juga jadi rapi banget, karena memang ini sudah pesan langsung dari Austria. Nah, untuk yang kemarin nggak kebagian ya, karena ternyata brokat yang ini terbatas, batik yang motifnya persis ini terbatas. Nah, kita ada alternatif nih, brokat yang baru seperti ini. Emang sedikit beda ya dari yang saya pakai tempo hari. Kalau yang ini ada sedikit goldnya gitu, ada sedikit apa ya, cahaya goldnya. Mewah juga menurut saya. Terus kelebihannya kalau yang ini yang baru, dia ada pinggiran Mbak, jadi kita bisa ketuk ini nanti ya, kita ketuk bagian ini ada bentukannya nanti bawahnya seperti itu. Kalau yang dari saya tidak ada ya, yang
dengan batik yang baru. Batiknya masih jenis sama, masih dari toko yang sama, dari supplier yang sama. Hanya saja kalau batik yang ini bunga-bunga motifnya. Kalau yang punya saya itu parang ya, motifnya parang. Kalau yang baru parangnya hanya di tengah. Nih nanti ada parangnya di tengah seperti ini. Terus motifnya ini bunga-bunga kecil, cantik juga, elegan juga, dan pas banget dengan urutan yang ini ya. Itu bagian atas masih dengan bahan yang sama, bahan jersey. Kerudungnya insya Allah juga dengan bahan yang sama, silikon 3 layer seperti ini. Terus kalau bapak mau, monggo saja. Baju saya ini hanya dipakai 2 kali, serius ya. Yang pertama hanya untuk difoto langsung dilepas lagi. Kemudian yang kedua hanya untuk di hari Idul Fitri, setengah hari saja saya pakai barengan satu keluarga. Nah itu kalau mau, monggo saja. Kalau berminat silakan hubungi saya. Insya Allah ada diskon khusus ya, karena sudah pernah dipakai. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Insya Allah masih selevel, bahannya sama-sama saja, insya Allah seperti itu. Jadi yang nggak kebagian masih bisa dengan bahan yang mirip dan insya Allah serupa. Nggak kebagian batik ini bisa jadi, atau mau punya alternatif yang lain ya. Ini kita ada beberapa macam motif batik. Nah, selain motif yang bunga-bunga ini ada juga motif yang seperti ini. Motifnya seperti ini. Ini disebutnya, kalau orang Jawa bilang, motif jumputan ya. Ini mirip sama metode batik jumputan. Jadi bulat-bulat ya. Kalau orang pembatik, kalau yang asli jumputan itu mereka punya teknik tersendiri nih untuk gimana sih membuat batik jumputan. Ada tekniknya sendiri tuh. Pakai buletan-buletan gitu ya, kelereng dibulutin pakai kain, ada tekniknya. Ini motifnya hampir seperti itu. Nah selain batik yang ini ada juga batik yang ini. Nah ini batik cap motif daun pepaya, bagus juga ya, gede-gede motifnya. Kalau ini juga bagus. Kalau ini tadi pinggirannya seperti ini, tengahnya ya, bakalan cek tengahnya nanti, tengahnya gamis. Nah, jadi seperti ini. Kokonya atau baju apa ya ini pasangannya untuk prianya. Untuk kali ini saya coba desainnya itu tanpa kerah. Ini memang terbaru, ini nggak pakai kerah. Jadi sebelumnya memang selalu pakai kerah ya. Kerahnya ada yang begini atau kemeja biasa. Kali ini saya coba nggak pakai kerah nih. Gimana sih? Itu kalau tanpa kerah ternyata bagus juga ya. Lihat foto-fotonya ya sama video kami sekeluarga waktu itu, ternyata bagus juga nih. Baju koko tanpa kerah. Nah, batiknya hanya untuk hiasan di sini. Cantik ya. Meskipun tidak full tapi cantik juga. Tapi kalau mbak-mbaknya maunya pasangannya cowoknya mau full, batik full, bisa juga kita buatkan. Kalau harga nanti bisa disesuaikan sama mbak-mbak admin ya. Nah, kalau yang kali ini polosannya kita pakai bahan Balotelli yang halus ini, Balotelli Super. Nah, kalau kita untuk baju butik semuanya baju koko itu dengan furing. Ini ada furingnya ya. Furing kita untuk baju butik itu bahan Aero. Jadi insya Allah adem untuk menyerap keringat dan nyaman insya Allah. Nah ini untuk baju anak-anak. Baju anak-anak saya kemarin ini dipakai Dedek Radif, ini Tais. Kalau ini sama ya, desainnya sama.
sama-sama semuanya sih nggak pakai kerah, sama-sama semua nggak pakai kerah, resleting jadi sama di sini. Nah, yang ini bahannya sedikit agak beda nih. Kita pakai toyobo warna broken white. Hiasan batiknya sebelah sini, plus ada bagian polos di sini ya. Ini cantik, sama juga cakep lah ya. Nah, ini untuk anak saya agak gede nih. Jadi kalau anak-anak cowok yang lagi ABG gitu, biasanya mereka sukanya yang simple. Nah, saya sengaja bikin yang simple. Biasanya anak-anak remaja nggak begitu suka kalau pakai batik misalkan ya. Nah, ini sengaja saya buatkan yang simple. List-list batiknya sedikit saja, jadi biar tetap bisa seragaman, tapi masih bergaya anak muda. Ini yang dipakai anak saya Reva kemarin. Nah, ini batik yang masih dengan style anak muda, gamis batik yang dengan style anak muda. Jadi bahan utamanya kita pakai bahan Balotelli super ini, insya Allah adem, lembut dan dingin. Ini bagian bawahnya lumayan lebar ya, nah, lebar banget ini. Jadi kita aplikasikan batiknya untuk hiasan bagian bawah, untuk rok bagian bawahnya seperti ini. Nah, ini kita hias dengan hitamnya, kita pakai bahan toyobo super. Ini batiknya kita aplikasikan di sini. Kemudian kita hias batas-batasnya pakai kristal, mutiara dan pae Jepang. Yang membuat ini jadi lebih cantik, lebih girly gitu ya. Nah, bagian tangannya seperti ini. Tangannya juga cantik. Masih ada hiasan batik plus toyobo dan hiasan mutiara pae Jepang dan kristal. Nah, bagian bawahnya di kap tangan kita hias sedikit dengan rempel sifon. Ini membuat lebih lucu gitu ya, lucu, girly dan cantik. Nah, ini jadi seperti ini desain batik yang lebih up to date gitu ya untuk anak muda, kekinian mungkin gitu bahasa sekarangnya ya. Jadi kita aplikasikan batik itu tetap dengan style-style yang mungkin lebih simple, terus lebih cocok untuk ke anak-anak muda. Terus untuk kerudungnya sengaja untuk remaja ini saya tidak pakai model desain kerudung syar'i seperti yang lainnya. Jadi saya pakai kerudung segi 4 saja. Ini sebenarnya segi 4. Bahannya ini diamond super, diamond yang bagus. Nah, segi 4. Biasa kan anak-anak muda lebih suka yang seperti itu mungkin ya. Jadi bisa agak diputer-puter lah kayak gitu, bisa di model-model gitu ya kerudungnya. Tapi saya masih pakai logo Swarovski juga di sini. Nah, sama yang desain ibu-ibu tadi masih pakai Swarovski ya. Swarovski-nya asli, yang ini dari Austria. Paling tambahannya ciput yang agak lebar. Jadi karena ini semua warnanya putih, biasanya putih itu cukup nerawang, jadi saya buatkan ciputnya seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Insya Allah masih selevel, bahannya sama-sama saja, insya Allah seperti itu. Jadi yang nggak kebagian masih bisa dengan bahan yang mirip dan insya Allah serupa, meskipun tidak sama persis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.